Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal lemahnya stylizing ya. Jadi stylizing atau styliron itu adalah aditif ya yang formulanya sudah penulis share. Aditif yang merupakan campuran dari bahan-bahan yang sebelumnya penulis coba. Bahan yang kalau satu persatu efeknya nggak sebaik kalau sudah dikumpulkan. Dari sisi bahan mungkin ada yang heran kenapa kok pakai asam, ada juga yang boric acid, ada yang pakai sulfur juga. Ya kalau dari jenis-jenis tipe aditifnya sih, aditif itu ada yang memang basisnya asam, ada yang basisnya basa. Penulis nggak tahu persis aditifnya apa saja, karena ya biasanya aditif yang disebut ya contohnya ZDDP itu ada fosfor, walau katanya juga ada sulfurnya. Ingat juga bahwa yang namanya molekul itu beda sifat ya. Jadi kalau sudah jadi molekul, sifatnya beda dari masing-masing penyusunnya. Jadi mungkin sulfur sifatnya kayak gini, fosfor sifatnya kayak gini, zinc sifatnya kayak gini. Cuma ketika sudah jadi zinc sulfat, sudah jadi CD bola posing JDDP itu sifatnya berubah. Styliron itu adalah versi awal yang merupakan campurannya minyak silikon, minyak jagung, minyak wijen, stearik acid, boric acid, sama oli samping. Sebelumnya penulis pakai gasoli G1000. Terus stylizing merupakan penyempurnaan, jadi ada zincnya juga. Kalau proses pembuatannya, boric acid yang versi styliron itu dicampurkan dalam kondisi dingin, dibuat sedemikian rupa sehingga ya bubuknya masih bisa ngambang larut gitu ya. Jadi cairannya styliron itu nggak benar-benar bening, tapi ada kayak kabut gitu. Kalau pembuatannya nggak benar, kabutnya nggak ada, jadi nggak bentuk berkabut gitu. Kalau bener jadi bentuk berkabut. Terus stylizing agak beda, ada proses pemanasan. Pemanasan untuk mencampurkan zincnya ke minyak silikon. Sebenarnya untuk proses pemanasan ini bisa pakai oli mesin, bisa pakai minyak goreng karena bisa lebih mudah mencampurnya, bisa lebih mudah larutnya. Cuma problemnya titik didih yang diperlukan untuk mencampurkan zinc sulfatnya ini kayaknya cukup tinggi. Jadi kalau pakai oli mesin nggak mungkin, karena mesinnya oli samping ya. Pakai oli samping nggak mungkin karena ya titik didihnya kayaknya terlalu rendah. Minyak goreng juga kayaknya terlalu mepet. Jadi minyak silikon yang penulis pakai akan merek Shin-Etsu itu tahan panas. Jadi zinc sulfatnya penulis reaksikan dengan minyak silikonnya karena minyak silikonnya tahan panas. Efeknya untuk versi pertama yang paling terasa adalah dari
minyak silikonnya, oli terasa lebih kental. Terus dari minyak jagung dan minyak wijennya, licin di RPM menengah. Terus oli samping bikin agak lebih halus di RPM rendah. Pemaneh borik asidnya bikin mesin lebih senyap. Nah, yang berikutnya ada styling. Karena ada zinc, dia lebih merata licinnya ya, terutama bukan halusnya. Jadi licinnya lebih merata. Licin bisa diamati dari konsumsi bahan bakar. Jadi kalau motor ada MID-nya mungkin bisa kelihatan lebih licinnya, itu ya kelihatan lebih irit ya. Juga kalau yang styling membantu licin di RPM tinggi juga. Jadi kalau pakai RPM tinggi jadi licin. Cuma ya memang ya yang namanya ramuan mesti ada kelemahan ya. Karena di dunia oli sendiri biasanya adalah trade off. Jadi kandungan bahan-bahan itu penulis kurangi dan rekomendasinya cuma 5% untuk styliron, 4% untuk styling, untuk campurannya ke oli mesin ya. Itu karena untuk mencegah efek overdosis yang biasanya berupa tenaganya jadi malah turun. Jadi aditif oli kalau terlalu banyak, terutama yang mengandung partikel, yang mengandung padatan logam, itu akan mengurangi performa karena akan mengganggu proses pembakaran. Jadi ya dosisnya dibatasi, karena kalau terlalu banyak ya performa yang malah jadi turun. Jadi kalau pengen performa sebenarnya bisa dikurangi lagi, mungkin cuma 3%, tapi ini tergantung oli mesinnya ya. Karena ada oli mesin yang yo aditifnya wis kakean mulai dari awal. Ada juga memang oli mesin yang aditifnya kurang. Ya penulis menentukan 5% itu adalah kalau untuk yang oli kurang aditif bakal sangat membantu. Kalau oli sudah banyak aditifnya nggak banyak mengganggu. Kalau mau oli sekali ya bisa 10% ya. Tapi ya untuk bisa merasakan efeknya ya sebenarnya nggak perlu banyak. Rasanya untuk styling itu 3% pun sudah bisa dirasakan manfaatnya. Tapi ya kelemahan ya, balik ke kelemahan. Karena sifat aditif tersebut ya, licin ya. Dan licinnya itu terutama fokus RPM menengah dan RPM tinggi. Yang RPM rendah hanya bergantung pada oli samping. Maka kalau pakai styling itu halusnya nggak bisa betul-betul halus ya, nggak bisa kayak oli Mediterranean Bio atau bahkan orangnya SI40, bahkan Win Formula SCT, nggak bisa ya. Sebelumnya penulis sudah cerita tuh telat. Jadi minyak silikon itu butuh waktu untuk bercampur. Jadi kalau styling itu kita biarkan di botol gitu, dia akan misah. Minyak silikon di bawah, terus campuran minyak wijen, minyak jagung, oli samping itu akan berada di atas. Antara oli samping dan minyak wijen, minyak jagung tidak misah ya. Yang penulis tahu begitu. Kalau ada pemisah itu biasanya karena ada endapan campurannya zinc yang ikut. Jadi itu bukan dari antara oli dan minyak jagung atau minyak wijen. Minyak silikon ini karena misah, artinya ketika kendaraan berhenti dia akan
misah juga, dia akan turun ke celah-celah. Nah, ini membuat efek minyak silikon ini jadi telat ya. Ketika mesin pertama dinyalakan, itu efek minyak silikonnya belum terasa. Mungkin baru terasa setelah 10 km perjalanan. Jadi kalau perjalanannya cuma 2 km, mungkin nggak sempat bisa dirasakan. Efek juga akan makin berkurang ketika kendaraan dimatikan mungkin sehari lebih ya, sehari 2 hari gitu. Itu akan lebih lama lagi munculnya. Jadi efek minyak silikon itu baru terasa kalau di kendaraan dipakai terus atau ya berhentinya nggak terlalu lama. Jadi untuk efek minyak silikon itu kan bikin oli terasa kental. Ketika minyak silikonnya belum muncul efeknya, oli bisa terasa encer ya, karena memang aslinya olinya mungkin sudah encer, sudah rusak gitu ya. Efek minyak silikonnya telat. Baru setelah 10 km perjalanan, oli jadi mulai terasa lebih kental, lebih halus. Ini udah penulis ceritakan sebelumnya. Nah, yang berikutnya penulis baru tahu karena ya baru eksperimen menggunakan stylizing yang tanpa minyak silikon. Jadi karena tanpa minyak silikon, efek minyak silikonnya nggak ada, oli nggak makin kental, efek delay-nya pemakaian minyak silikon juga nggak kerasa. Nah, penulis jadi memperhatikan bahwa ada efek lain juga yang ternyata telat. Di aditif ya terutama ya. Penulis kan motornya sempat nggak dipakai selama sehari. Nah, itu penulis pakai pertama itu kaget. Kok kasar ya perasaan waktu terakhir pakai nggak sekasar ini gitu ya. Karena kan efeknya zinc itu kan bikin halus gitu. Pakai kalau sudah panas di sini itu RPM berapapun licin. Nah, itu kok nggak kerasa, rasanya kok kayak peret gitu ya. Peret karena memang olinya yang dipakai sekarang ini sudah memang waktunya diganti. Peret karena memang ada boric acid, ada boron di resep stylizingnya. Jadi ada dua ya. Peretnya karena olinya sudah waktunya ganti, peret karena boric acidnya, karena boronnya. Cuma peret ini enggak lama ya, kira-kira 5 km udah mulai jadi makin licin, makin cepat licin lagi ketika motor penulis pergunakan di kecepatan yang cukup tinggi. Kalau di motor penulis ini mulai dari kecepatan 70 ya. Kecepatan 70 terasa licin. Terus ya makin lama juga makin licin. Akhirnya setelah 10 km pemakaian wis jadi ya terasa seperti oli layak pakai lagi. Olinya licin. Dipakai kecepatan berapapun enak aja, getaran mesin minim, gesekan suara mesin juga nggak terlalu kasar, pakai kencang juga enak. Jadi ya sekarang menulis kalau geber-geber no problem, mesin terasa narik gitu ya. Jadi kondisi sekarang ini kalau kecepatan 70 PPA nya aktif, langsung merasa enak sih. Jadi entah apakah kelemahan ini bisa diterima atau enggak ya. Tapi jadinya
aditifnya itu baru bisa aktif, butuh waktu mulai dari 5 km kalau kendaraannya sehari nggak dipakai. Jadi baru setelah 5 km motor baru jadi mulai bisa dipergunakan kencang. Ya efek-efek seperti ini ya yang bikin review oli itu jadi lebih rumit, karena yo nggak sekali dua kali menjumpai oli yang ya ketika lama nggak dipakai mesinnya gak enak, begitu dipakai agak lama jadi enak. Dan ini kadang sulit dibedakan dengan oli yang aditifnya sudah habis. Jadi bikin sulit ya menentukan ini kapan waktu ganti oli, karena bisa jadi setelah 5 km gak halus-halus. Nah kalau setelah 5 km pemakaian oli itu nggak halus-halus ya wis jelas itu aditifnya betul-betul habis. Tapi ya artinya mesin jadi sempat sempat aus, karena di 5 km itu ternyata bukan makin licin tapi makin berat. Kalau sudah begitu ya jadinya jadi mode sabar ya. Terpaksa naik motornya harus pelan-pelan, harus perlahan. Dan artinya kalau untuk review oli nggak bisa ya, kendaraan itu cuma dipakai 2 km gitu ya, jarak pendek-pendek nggak bisa untuk review oli, karena nanti nggak fair untuk mereka yang menggunakan motornya ya sehari bisa sampai 100-200 km. Kalau pakainya 2 kilometeran ya oli juga pasti akan bertahan lebih lama, karena memang belum sempat jadi terlalu encer. Tapi balik lagi lah, jadi rasanya itu ya kelemahan styling. Efeknya dari minyak silikonnya akan telat, apalagi kalau sudah berhenti lama. Dari sisi aditifnya juga yang untuk melicinkan juga akan telat kalau berhenti dimatikan lama motornya atau mobilnya. Jadi kalau pakai styliron atau styling di kondisi oli yang sudah rusak, ya terpaksa untuk awal-awal sampai 5 km jangan digenjot dulu, harus pelan-pelan. Baru setelah aditifnya mulai aktif ya baru dipakai, atau dipakai bertahap. Pertama dipakai kecepatan sampai 70 dulu, jangan dipakai 100 dulu kalau di motor. Kalau di mobil sih beda lagi ya. Kalau di mobil idling saja udah cukup rasanya. Jadi dibiarkan idling mungkin ya 2 menit gitu, rasanya udah cukup untuk bikin aditifnya fungsi lagi. Karena ya yang namanya aditif kan ada fungsi panas juga untuk mengaktifkannya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.